Nah, alhamdulillah teman diskusi kita sudah join nih. Halo Kak. Halo, suaraku kedengeran? Iya siap Kak, alhamdulillah terdengar. Alhamdulillah. Jadi yang di depan kita ini namanya Kak Nurul Fadilah. Nah, beliau pernah berkuliah di University Teknologi Mara dan magister, dan sekarang sepertinya sudah beraktivitas di Indonesia lagi. Nah, sebelum kita mulai diskusi-diskusi, boleh mungkin sedikit perkenalan tentang Kakak, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nama namaku Nurul Fadilah Hermansyah Saipura, bisa dipanggil Nurul. Jadi ya betul, saya S2 di Malaysia di University Teknologi Mara. Sekarang sudah lulus, tahun 2021 sudah lulus, terus sekarang sudah balik lagi ke Indonesia. Untuk aktivitas sekarang jadi freelance content writer di PT Deras Literasi Indonesia. Kenapa Kakak memilih untuk kuliahnya di Malaysia? Kenapa tidak di Indonesia saja? Apa yang menjadi motivasinya kuliah jauh-jauh? Em, Motivasinya apa ya? Waktu itu em, sebenarnya milih Malaysia itu random gitu. Jadi benar-benar kayak nggak ada rencana apa mau kuliah di Malaysia gitu. Enggak, jadi benar-benar kayak lagi scroll Instagram terus nemu ada apa expo di Kedutaan Malaysia. Terus akhirnya penasaran kuliah di sana. Nah, terus sempat ngebandingin nih kalau di Malaysia untuk jurusan linguistik itu matkulnya kayak apa aja sih, terus di Indonesia kayak gimana gitu. Nah, yang tertariknya itu ngebandingin yang 2 ITM dengan salah satu PTN di sini. Untuk jurusan saya, linguistik itu di Malaysia itu belajarnya itu nggak hanya tentang bahasa atau komunikasi, tapi eh, di jurusan saya tuh kita tuh belajar gimana sih buat aplikasi aplikasi untuk eh, kayak belajar bahasa atau untuk em, bantu anak-anak yang uh, uh, punya disabilitas apa untuk belajar sign language atau yang lain-lainnya gitu. Jadi kita tuh nggak hanya cuma ngebahas bahasa secara verbal aja gitu, tapi kita juga belajar bikin aplikasi dan lain-lain. Jadi itu yang bikin uniknya gitu. Sedangkan kalau di PTN jurusan bahasa itu kita nggak belajar yang kayak gitu gitu, cuman fokus di bahasa sama komunikasi aja. Ya menarik nih. Tadi katanya tersesat asal cuman kebetulan browsing-browsingnya ternyata dapat info kuliah di luar negeri khususnya Malaysia. Nah, biasanya kan Ya, kita di sini eh, cari-cari informasi itu pun nyasar tersesat ya paling seputaran Indonesia saja, tapi ini tidak sengaja ya randomnya sampai luar negeri, luar biasa randomnya. iya gitu, takdir memang. Iya, iya. Kira-kira nih Kak, kan kuliahnya di luar negeri nih, kita berbeda negara. Untuk persiapannya, untuk persiapan sampai kuliah kan daftar atau gimana itu prosedurnya? Untuk persiapan kuliah di sini, yang pertama pasti sertifikat bahasa Inggris gitu. Kalau di Malaysia itu bisa pakai IELTS, TOEFL, atau MUET. Kalau MUET itu dia tes bahasa Inggris tapi buatan Malaysia gitu. Nah, sama kayak ijazah, transkrip. Nah, itu kita translate dulu ke dalam bahasa Inggris gitu. Untuk beberapa program kayak misalnya saya kan kebetulan master by coursework gitu. Jadi saya nggak perlu
ketika pendaftar itu nggak perlu submit proposal penelitian. Tapi kalau misalnya um, mau apply untuk Master by Research, nah itu kita harus nyiapin juga proposal penelitian gitu. Terus kayak pengurusan berkas mungkin kayak apa ya? Visa mungkin atau apa sih yang kayak kayak gitu untuk di sana gimana itu Kak? Nah itu uh, waktu saya ke pamerannya itu ada banyak banget kayak agen-agen yang nawarin, oh saya bisa bantu ini visa ini. Tapi apa saya nekat gitu, cobain aja sendiri gitu. Nah, alhamdulillah ternyata bisa aja gitu sendiri itu gampang asal mungkin baca di buku panduannya. Nah, untuk apply student visa di Malaysia itu kita apply di IMGS. IMGS itu kayak badan uh, migrasi di Malaysia, tapi khusus untuk student gitu. Nah, dari sana kita harus masukin beberapa dokumen kayak pas foto, paspor, uh, ijazah, transkrip, terus sertifikat IELTS, TOEFL, sama bukti health declaration. Nah, itu untuk yang health declaration itu agak ribet sih, soalnya kita nggak bisa ke sembarang rumah sakit gitu. Jadi benar-benar harus ke rumah sakit yang emang udah biasa bikin health declaration kayak gitu. Terus sama uh, personal bond, apa kayak semacam deposit gitu. Nah, tapi ini depositnya bakal dikembaliin lagi ke kita kalau udah lulus gitu. Terus Kak, kalau masalah tes-tesnya gimana tuh? Kalau tes di sini nggak nggak kayak di Indonesia lewat SNPTN, SBMPTN dan lain-lain. Kalau di sini itu kita lewat jalur IELTS, TOEFL, terus lihat dari IPK atau dari rapotnya kayak gitu. Jadi nggak ada kayak tes kayak di Indonesia gitu, nggak ada. Artinya tolak ukurnya berdasarkan transkrip nilai aja ya dan hasil dari Ya, nilai bahasa Inggris kita di TOEFL atau IELTS itu. ya. Kemudian pada saat kakak di sana nih, itu kan kita berinteraksi dengan orang baru, kultur baru, bahkan mungkin suhu udara yang baru. Hmm. Bagaimana nih proses beradaptasinya di sana kak? Jadi kampus saya sendiri itu em, kalau language use-nya itu bahasa Inggris. Nah, terus eh, kadang apa di luar kelas teman-teman juga ajak ajak ngomong pakai bahasa Melayu gitu. Nah, karena eh, saya itu pertama kali ke Malaysia gitu, jadi ada beberapa kosakata yang emang asing gitu, asing buat saya gitu. Cuman alhamdulillahnya tuh teman-teman di sana tuh udah paham gitu. Emang ada perbedaan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Jadi kalau misalnya kita bingung, kayak misalnya percuma gitu. Percuma di Malaysia sama percuma di Indonesia kan beda gitu. Kalau percuma di Malaysia itu artinya gratis. Kalau misalnya percuma di Indonesia itu kan artinya kayak useless gitu kan. Kalau di dalam bahasa Inggris gitu. Nah, nah, kalau misalnya ketahuan dari raut-raut muka kita nggak paham atau apa, pasti mereka nge-translate ke dalam bahasa Inggris gitu. Nah, terus kalau misalnya kayak makanan gitu, makanan alhamdulillahnya hampir-hampir mirip dengan di Indonesia.
Itu malah mungkin mereka juga senang dengan makanan Indonesia gitu. Jadi ada banyak restoran-restoran Indonesia juga. Suhu, karena saya di sini orang Bandung, jadi udah biasa sama suhu dingin. Nah, begitu di Malaysia itu suhunya uh, lebih tinggi gitu, panas gitu. Jadi benar-benar kayak nggak bisa diem di luar terlalu lama gitu. Terus kalau masalah apa ya, kan nominal apa sih, currency mata uangnya kita itu kan beda nih. Jadi Hmm. untuk beradaptasi di sana kan setahu saya nilai mata uang Indonesia lebih rendah ya. Untuk beradaptasi di sana berbicara tentang makan mungkin dan lain sebagainya itu bagaimana Kak? Apakah kita bisa sambil kerja mungkin ketika di sana nanti atau bagaimana? Nah, untuk di Malaysia, em, sebenarnya international students itu dianjurkan untuk fokus aja ke pendidikan gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen ambil kerja, nah kita tuh harus dapat izin dari kampus dulu gitu. Bisa aja sih apa colong-colong kerja gitu bisa, cuman ke belakangnya nanti ada resikonya gitu. Nah, kalau eh, di sini itu bedanya tuh porsinya itu di Malaysia itu lebih besar gitu porsi makannya itu. Kayak misalnya em, untuk sekali makan di tempat saya di Shah Alam itu cuman butuh sekitar dua setengah ringgit sampai 5 ringgit itu udah kenyang gitu. Udah melimpah banget gitu porsinya itu. Jadi kayak biaya hidup di sini di Malaysia itu nggak nggak berat gitu, nggak perlu khawatir. Berapa tadi Kak? 2,5 ringgit ya? 2,5 ringgit. 2,5 sampai 5 ringgit. 2 sampai 5. Jadi satu Hmm, ringgitnya itu kurang lebih 3.000 sekian lah. 3.000 sekian. iya. Ya nggak terlalu mahal. Hmm, Lebih murah iya. kayaknya kalau saya pikir-pikir ya. Karena kalau di sini tuh misal kalau di Makassar kita kalau mahasiswa itu minimal sekali makan 10 ribuan. Itu ya biasa Hmm, aja sih menu-menunya dan itu ya porsi mahasiswa. Kalau mau agak elit mungkin 15.000 ke atas. Dan kalau saya hmm, bandingin 5 ringgit itu yang dan ini skalanya luar negeri saya pikir nggak mahal-mahal amat. hmm. Porsinya gede lagi. Porsinya gede ya. Nah, ini Iya. buat teman-teman nih yang insya Allah ada ketertarikan untuk kuliah di luar negeri. Nah, saya pikir tadi yang penting kalau kemarin kan waktu kita ngobrol-ngobrol kuliah di Timur Tengah, itu kan kita lebih banyak Hmm, ngobrol tentang persiapan bahasa Arab dan semua persiapan berkas-berkas itu ditranslate dalam bahasa Arab. Nah, bedanya kalau hmm, teman-teman mau kuliahnya di Malaysia cukup nilai TOEFL-nya itu agak di atas rata-rata lah, di atas rata-rata iya. dan teman-teman tidak perlu ikut semacam SBM sejenis SBMPTN yang harus ujian tulis apa dan lain sebagainya. Hmm, Tergantung teman-teman boleh untuk langsung apa sih berdasarkan nilai ijazahnya aja dan kalau memang teman-teman juga kalau bisa mempersiapkan apa sih target penelitian dan itu tergantung juga sih teman-teman nembak jurusan apa gitu. Nah, kalau hmm, ini Kak mengenai beasiswa kira-kira hmm. ada nggak sih peluang dapat beasiswa atau beasiswanya dari Indonesia ke sana atau memang nanti pada saat di sana baru kita coba urus beasiswa? Nah, enaknya itu di Malaysia itu banyak banget beasiswa dari pemerintahnya sendiri, pemerintah Malaysianya sendiri, dari Bank Malaysianya, di kampus, dari pemerintah Indonesia juga ada gitu. Kayak misalnya contohnya eh ada nama kampus namanya Al-Bukhari eh, International University. Nah, di Al-Bukhari itu mereka kerjasama dengan Basnas gitu. Nah, itu bisa nih, kayak untuk yang lulusan SMA, mau S1 di sana, itu bisa apply Basnas itu. Jadi, sebelum diterima
terima di kampus itu bisa apply. Nah, terus ini juga udah ngecover kayak tiket, biaya visa gitu. Pokoknya udah paket komplit lah gitu. Kalau misalnya untuk S1 gitu contohnya. Terus di kampusnya sendiri juga kalau kalau misalnya wah nggak dapat nih yang dari Basnas atau yang LPDP. Nah, di kampus sendiri juga banyak apa beasiswa-beasiswa gitu. eh ada yang tiap jurusan ada yang eh, langsung satu kampus juga ada. Terus kalau misalnya yang dari pemerintah Malaysia itu namanya MIS. Nah, MIS itu untuk tingkat S2 sama S3. Nah, itu persyaratannya ya cukup tinggi juga, apalagi terutama yang IELTS sama TOEFL. Kayak misalnya IELTS-nya minimal band skornya itu 6,5, terus TOEFL-nya juga 500 ke atas gitu. Iya, jadi intinya sebenarnya ketika kita mau kuliah di luar negeri, khususnya Malaysia, pada dasarnya kembali pada niat ya. Karena kalau memang kita niatnya kuat, ternyata kalau memang nilai TOEFL kita itu di atas rata tinggi, maksudnya tinggi, ya kita bisa mencari beasiswa di sana. Dan lagian ternyata ada kampus juga yang langsung berafiliasi dengan Basnas. Dan saya pikir Ya, Basnas ini, saya lupa apa sih bidang, ada memang bidang khusus di Basnas itu yang berfokus kepada beasiswa pendidikan, tapi saya kurang ingat namanya apa. Jadi teman-teman, saya pikir banyak kesempatan nih, banyak kesempatan untuk kuliah di luar negeri. Kembali lagi pada kitanya, maksudnya diri kita masing-masing, apakah kita memang punya niat untuk kuliah di sana atau enggak. Mungkin sebelum ini Kak, kira-kira, oh ya teman-teman, bagi yang ingin bertanya juga silahkan aja ya, tulis di kolom komentar. Nanti dicoba bacakan ketika memang ada dan waktunya masih cukup insya Allah. Mungkin yang berikutnya saya ingin tanyakan Kak mengenai ini. Kalau di sana itu apa ya? Apakah setiap kampus itu ada fokus tersendiri? Misal ketika kampus A dia fokusnya meskipun jurusannya linguistik, dia tetap belajar teknologi, atau dia fokusnya belajar bahasa asing atau bahasa apa gitu. Ada nggak kampus-kampus seperti itu, atau khusus di University Teknologi Mara sendiri? Maksudnya kan kalau kita berbicara teknologi otomatis ya pastinya teknologi gitu, IT. Cuman maksudku mungkin ada fokus lain yang dibangun gitu dari salah satu keunggulan dari kampusnya. Kira-kira ada nggak yang hmm, seperti itu, Kak? ada kayak misalnya ya kampus saya itu gitu. Jadi em, walaupun misalnya jurusan linguistik, tapi tetap aja dimasukin tentang uh, apa applied-nya dalam teknologi itu seperti apa sih, bahasa diaplikasikan dalam teknologi itu kayak gimana sih gitu. Bahkan kita sendiri mahasiswanya diajarin uh, apa pakai Android Studio buat bikin aplikasi sendiri gitu. Jadi dari kampus itu benar-benar didorong apa supaya mahasiswanya itu melek teknologi gitu. Terus kayak misalnya di Al-Bukhari misalnya. Nah, Al-Bukhari itu mereka fokusnya di bisnis. Tapi walaupun apa terkenalnya bagusnya di bisnis, tapi mereka juga ada em, jurusan lain kayak jurusan pendidikan dan lain-lain. Nah, itu mereka juga apa si mahasiswanya juga apa diajarkan bagaimana sih bisnis yang apa yang bisa sesuai dengan jurusan masing-masing gitu. Iya, iya, iya. Jadi menarik ini sebenarnya ketika berbicara Android Studio ya. Karena saya Mhm. kan jurusannya teknik informatika, Kak. Saya jurusannya teknik informatika, Oh, dan pada saat saya kuliah kemarin, ya saya sendiri yang harusnya programmer kan, programmer lebih banyak. Tapi justru Android Studio itu saya nggak nyentuh.
Kita itu ya Oh, paling bahasa-bahasa standar aja gitu. Jadi unik sih justru ini kok orang linguistik belajarnya Android Studio. Meskipun memang sih iya, karena iya. apa sih Kak kalau berbicara Android Studio itu kan juga butuh spesifikasi laptop yang agak yang memumpuni lah, mumpuni gitu. Hmm. Jadi kalau untuk mahasiswa waktu zaman saya ya mungkin itu 2019-an, 2020 gitu. Itu ya memang pilih-pilih judul skripsi. Wah, ini cukup Hmm. nggak sih dengan spesifikasi laptop saya gitu karena kalau mau ambil programmer Hmm. yang agak tinggi itu kayaknya agak berat. Jadi unik nih, unik banget bagi saya dapat belajar Hmm. linguistik. Nah, kita bisa belajar IT juga. Nah, Iya. Kak, ini mungkin pertanyaan terakhir nih dari saya. Waktu kira-kira apa sih harapan terbesarnya sekarang setelah kuliah di luar negeri kan dan dapat juga pertemanan di luar negeri? Apa harapan terbesarnya yang ingin di copy gitu? Mungkin ada copy paste dari Malaysia ke Indonesia apa atau apa gitu harapannya? Harapannya sih em, ini apa pengen nge-share ilmu-ilmu yang memang lagi up to date, yang lagi eh, apa benar-benar dibutuhkan di zaman digital sekarang gitu. Soalnya kalau aku lihat sendiri gitu di kampus Malaysia itu kurikulumnya gitu, matkul-matkulnya itu benar-benar kayak ngikutin zaman sekarang gitu. Zaman sekarang butuhnya yang seperti ini, mereka juga bakal nyesuaiin dengan apa yang dibutuhkan zaman sekarang gitu. Jadi mungkin dari kelompok-kelompok kecil bisa uh, share gitu apa yang udah aku pelajarin di kampus Malaysia gitu. Itu sih. Siap. Ini kembali lagi teman-teman, kita selalu berbicara kurikulum. Nah, sebenarnya ya saya nggak tahu sih ini bentuk bentuk prihatin atau apapun itu. Tapi saya secara pribadi memang agak miris ketika melihat bagaimana kurikulum pendidikan kita. Meskipun ya mungkin sudah ada mulai inovasi dari menteri sekarang dengan adanya pertukaran pelajar. Saya nggak tahu apa bahasanya yang jelas kayak pertukaran pelajar ke negara lain dan lain sebagainya. Ada mahasiswa yang dibolehkan untuk convert mata kuliah yang senilai 20 SKS dan lain sebagainya. Ya mungkin itu Hmm. bentuk inovasi, tapi dari sisi yang lain dari mungkin khususnya untuk saya lihat sendiri ini untuk yang saya pahami untuk skala Sulsel ya, yang saya lihat di Sulsel saya yang belum terlalu tahu di luar Sulsel. Ya kita belajarnya itu sesuatu yang bisa dibilang hampir 5 tahun sudah tertinggal dari yang lain. Kita baru belajar itu dan kita merasa wah keren banget ya. Ternyata pada saat kita keluar kandang gitu, keluar kandang, Hmm. wah ini dasar banget sebenarnya, ini dasar banget dan tidak ada apa-apanya. Jadi di situ mungkin salah satu alasannya kenapa kita sering tertinggal sih sebenarnya. Sayang Hmm. di situ. Hmm. Oh ya Sih. Kak, Hmm. sebelum kita akhiri nih diskusinya kita, kira-kira uh, apa sih closing statement deh dari kakak apa yang ingin kakak sampaikan untuk kan ini nanti videonya juga akan saya buat dan saya masukin YouTube dan ini akan di-share lah akan dipublish tidak hanya di Instagram saja. Jadi kira-kira apa nih yang kakak ingin sampaikan sebagai closing statement? Ya, jadi buat yang masih di SMA atau mungkin yang punya rencana untuk lanjut ke S2 atau S3, em, jangan membatasi diri hanya di dalam tempurung itu. Tempurung di sini tuh maksudnya seperti hanya di Indonesia aja cukup gitu. Nah, jangan takut untuk bermimpi untuk keluar gitu. Sekarang itu banyak banget kesempatannya gitu ya, dari mulai dari pemerintah sendiri, LPDP, atau dari negara tersebut juga bahkan ada yang support buat kasih beasiswa. Jadi jangan pernah takut, jangan takut untuk bermimpi, terus terus aja coba gitu. Terus satu lagi, kalau
setelah lulus nanti, misalnya berhasil lulus dari kampus luar negeri, terus balik ke Indonesia, ya diusahakan untuk em, nggak harus yang langsung tingkat tinggi, boleh dari lingkungan sekitar dulu untuk berbagi ilmu yang kita udah dapat di sana. Gitu. Siap. Nah, jadi makasih banyak nih buat Kak Nurul telah meluangkan banyak waktu meskipun ini mungkin pertama kali kita kenal dan lain sebagainya, tapi bagi saya suatu apresiasi yang luar biasa karena Kak Nurul mau merespon gitu ajakan saya. Jadi ya sekali lagi terima kasih banyak. Oh, sama. Oke, sepertinya cukup sampai di sini ya Kak. Mungkin kita akhiri diskusinya kita. Saya izin untuk mengantarkan keluar ya Kak. Ya, terima kasih. Ya.